Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Lelis Sanjana dari semester 6 Teknologi Kimia 2 akan mempresentasikan mengenai rencana bisnis usaha pembibitan anggrek. Usaha anggrek telah berkembang di berbagai daerah dan berperan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, kegiatan usaha anggrek yang dilakukan secara komersil mampu menggerakkan pertumbuhan industri barang dan jasa. Berkembangnya kegiatan usaha anggrek di dalam negeri berkaitan dengan meningkatnya pendapatan konsumen, tuntutan keindahan lingkungan, pembangunan industri pariwisata, pembangunan komplek perumahan, serta perhotelan dan perkantoran. Tanaman hias merupakan tanaman yang sangat digemari oleh masyarakat. Selain untuk hiasan di rumah, tanaman anggrek juga dapat memberikan penghasilan yang cukup menarik apabila diperjualbelikan atau melakukan pemasaran. Sehingga usaha pembibitan tanaman anggrek memiliki prospek yang menjanjikan untuk depannya. Anggrek Ngawen merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang tanaman anggrek dengan berbagai varietas yang berlokasi di Desa Ngawen, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Usaha ini memproduksi tanaman anggrek sesuai dengan permintaan pasar. Harga yang ditawarkan kepada konsumen yaitu mulai dari Rp15.000 per bibit anggrek. Dalam menjalankan sebuah usaha pasti ada kalanya pasang surutnya. Namun seiring berjalannya waktu, permintaan konsumen akan adanya bibit tanaman anggrek pasti akan mengalami peningkatan. Anggrek Ngawen memiliki produk bibit tanaman anggrek yang dapat memenuhi permintaan konsumen, khususnya untuk para kolektor tanaman anggrek dan ibu-ibu rumah tangga. Banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang pembibitan ini menyebabkan terjadinya persaingan dan perebutan pangsa pasar yang semakin tinggi. Analisis persaingan pasar dapat dilihat dari ancaman bisnis serupa, pelaku bisnis baru, daya tawar-menawar pembeli, daya tawar-menawar pemasok, tingkat persaingan dalam industri, dan kenaikan harga bahan baku. Hingga saat ini permintaan pasar terhadap anggrek cukup baik, tetapi perkembangan produksi anggrek di Anggrek Ngawen masih fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya keterbatasan pemanfaatan teknologi, sumber daya manusia seperti keterampilan dan kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha, dan faktor kelembagaan yang belum mendukung secara optimal. Nah, dengan adanya faktor penghambat tersebut, perusahaan belum mampu memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang dimiliki untuk mengatasi persaingan yang ada, serta memanfaatkan peluang pasar. Nah, oleh karena itu dibutuhkan strategi untuk mengatasi persaingan bisnis serta permasalahan yang menyangkut produksi dan untuk mengembangkan pasar. Untuk memanfaatkan peluang tersebut serta secara jangka panjang mengantisipasi pengaruh tren terhadap penjualan, maka usaha Anggrek Ngawen berencana melakukan pengembangan usaha. Agar perencanaan tersebut dapat terukur, maka diperlukan perencanaan bisnis yang strategis dalam bentuk plot strategi dan program kerja. Selanjutnya yaitu visi misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu menjadi pemimpin pasar untuk bisnis tanaman anggrek. Misi perusahaan itu mengedepankan kualitas produk serta memenuhi kebutuhan konsumen dengan memberikan pelayanan terbaik dengan tujuan mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat membantu program pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran. Strategi bisnis yang akan dilakukan yaitu yang pertama ada pemetaan minat konsumen. Pemetaan minat konsumen atau riset perilaku konsumen penting diadakan guna untuk mengetahui minat konsumen secara spesifik terhadap produk. Hasil pemetaan dapat dijadikan acuan dalam proses produksi yang dilakukan sehingga kegiatan produksi lebih terarah dan sesuai, tepat sasaran dan terukur. Kemudian strategi yang kedua yaitu inovasi dan pengenalan produk. Salah satu strategi bisnis dalam usaha pembibitan tanaman anggrek yaitu adanya inovasi produk. Inovasi yang kami lakukan yaitu hampers atau buket tanaman anggrek. Nah, dengan adanya inovasi baru dan pengenalan produk ini, maka dapat meningkatkan minat daya beli konsumen. Strategi yang ketiga yaitu pengoptimalan penggunaan teknologi digital atau sosial media marketing. Seperti yang kita ketahui bahwa peran teknologi digital saat ini cukup memegang peranan penting dan tidak terlepas dalam mempengaruhi kehidupan semua orang. Penggunaan teknologi digital sangat membantu dalam proses pemasaran baik dalam pengiklanan maupun penjualan atau transaksi. Usaha Anggrek Ngawen memanfaatkan teknologi digital dengan melakukan pemasaran produk melalui marketplace dan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp.
Dengan adanya teknologi digital, maka akan lebih efisien baik waktu, tenaga, dan juga biaya. Strategi yang keempat yaitu melakukan kemitraan. Kemitraan merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk memperluas jaringan pemasaran. Kemitraan yang dilakukan dapat dalam bentuk yang beragam, baik dalam kerjasama terikat maupun tidak. Nah, kemitraan juga dapat dilakukan dengan kelompok baik LSM maupun lembaga pertanian milik dinas seperti BPSB, BPP, dan lainnya. Strategi yang kelima yaitu peningkatan promosi dan pelayanan. Peningkatan promosi dilakukan seperti memberikan diskon kepada konsumen dan memberikan hadiah kepada konsumen. Nah, kemudian untuk pelayanan bisa dengan meningkatkan pelayanan dengan mengadakan konsultasi secara gratis kepada pelanggan mengenai cara perawatan dan pembibitan tanaman anggrek. Strategi yang keenam yaitu pengembangan SDM. Kualitas SDM sangat mempengaruhi proses berjalannya kegiatan usaha. Upaya yang dilakukan usaha anggrek Ngawen untuk meningkatkan SDM yaitu dengan mengikuti workshop atau pelatihan masih selinier dengan usaha yang dijalankan. Pelatihan dan workshop diharapkan dapat mengupgrade kemampuan SDM sehingga mampu menunjang keberhasilan usaha. Skala prioritas strategi bisnis usaha anggrek Ngawen yang pertama yaitu pemetaan minat konsumen, yang kedua yaitu pengembangan SDM, strategi ketiga yaitu inovasi dan pengenalan produk, keempat pengoptimalan teknologi digital, yang kelima yaitu melakukan kemitraan, dan yang terakhir yaitu peningkatan promosi dan pelayanan. Selanjutnya yaitu rencana desain dan pengembangan. Produk yang dijual yaitu berasal dari varietas yang jelas, umur bibit siap dijual minimal berusia 2-3 minggu, kemasan yang digunakan adalah polybag atau pot yang dapat dimiliki oleh pembeli, dan wadah bibit disesuaikan dengan jenis dan ukuran bibit. Kemudian produk yang siap dijual adalah bibit tanaman anggrek dengan kondisi yang segar, daun berwarna hijau, dan tanaman tidak rusak. Harga dari bibit tanaman cukup bervariasi tergantung dari jenis tanaman, umur tanaman, hingga wadah yang digunakan. Untuk pengemasan keluar daerah dikemas dengan rapi menggunakan kardus dan keluarnya akan dilapisi plastik paper wrap agar bibit lebih aman. Pada produk bibit anggrek ini kami desain sedemikian rupa untuk menarik minat para pembeli. Jika dilihat dari tanamannya, bibit anggrek dapat ditempatkan pada bingkisan yang telah dikemas dengan sedemikian rupa dan dapat berupa buket atau bingkisan hampers untuk diberikan oleh orang terdekat. Nah, selanjutnya yaitu rencana pengembangan produk. Yang pertama, produk komplementer yaitu pupuk organik, media tanam, dan sebagainya. Yang kedua itu inovasi produk seperti buket atau hampers tanaman anggrek seperti pada gambar. Kemudian yang ketiga ada pelayanan pesan antar seperti konsultasi pembibitan dan perawatan tanaman anggrek. Selanjutnya yaitu rencana operasi dan manajemen. Yang pertama, tim manajemen. Tim manajemen usaha pembibitan anggrek ini terdiri dari 3 orang, namun memiliki peran yang sama yaitu sebagai pemodal dan juga sebagai pelaku usaha secara langsung. Usaha pembibitan anggrek ini dijalankan oleh saya sendiri, Nurlainista Janah, kemudian ada Luciana Dewi dan Surya Wayudi. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang dilakukan oleh usaha pembibitan anggrek ini yaitu dengan menggunakan metode perencanaan kebutuhan material, metode pengendalian, serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selanjutnya yaitu manajemen resiko. Resiko usaha yang dihadapi yaitu resiko keuangan, yaitu resiko yang pada umumnya akan berdampak pada kerugian. Yang kedua yaitu resiko pasar, yaitu resiko yang timbul akibat persaingan pasar. Yang ketiga yaitu resiko operasional, yaitu resiko yang timbul akibat penyimpangan hasil prediksi. Dan yang terakhir yaitu resiko permodalan, di mana resiko ini timbul akibat kerugian penjualan likuiditas dan keuangan. Yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses produksi harus terpenuhi. Maka dari itu harus diperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu yang pertama lahan produksi. Benih atau bibit yang diambil harus jelas karena kita mahasiswa hanya reseller. Alat dan bahan untuk produksi budidaya bibit anggrek dan pemupukan yang mudah didapat. Pengecekan terhadap bibit tanaman anggrek yang terserang hama dan penyakit. Yang kedua yaitu kebutuhan faktor produksi. Kebutuhan akan faktor produksi pada usaha pembibitan anggrek ini harus terpenuhi dengan baik.
Usaha pembibitan, khususnya pembibitan anggrek ini yang menggunakan sebuah bangunan greenhouse, harus memperoleh penyinaran matahari yang cukup, media tanam yang bagus, dan kebutuhan air yang terpenuhi. Analisis rencana keuangan. Untuk biaya tetap usaha anggrek dengan kebutuhan greenhouse, rak aluminium, arko, tray, selang, ember, hand sprayer didapatkan total fixed cost sebesar 519.500. Kemudian untuk biaya variabel cost dengan kebutuhan bibit anggrek dendrobium, bibit anggrek bulan, pupuk fungisida, media papan pakis, media arang, kokopit, vitamin B1, listrik dan biaya lain-lain didapatkan total variabel cost sebesar 2.250.000. Sehingga total biaya operasional usaha sebesar 2.769.500 dengan biaya penerimaan sebesar 75 juta, kemudian pendapatan atau keuntungan income sebesar 72.230.500 dengan HPP 461,58 dan HJP sebesar 692,37. Jadi dari perhitungan tersebut dapat diketahui bahwa R lebih besar daripada 1, maka usaha pembibitan anggrek ngawen layak untuk dilakukan. Sekian presentasi mengenai rencana bisnis usaha pembibitan tanaman anggrek. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.